Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa ba'd. Ayuhal ikhwah, apa yang ditunggu-tunggu oleh saudara kita ini sudah datang. Selama beliau hidup, barangkali 28 tahun, beliau menunggu saat seperti ini. Dan begitulah kita. Apapun diri kita, mau pejabat, mau kaya raya, jutawan, kita sedang menunggu apa yang oleh saudara kita ini telah sampai kepada tujuan. Maka bodoh sekali kalau kita menunggu saat seperti ini sambil berbuat maksiat, sambil melakukan dosa. Limisli hadzal yaum fa'iddu, kata Nabi. Setiap kali beliau selesai mengubur mayat, beliau mengatakan limisli hadzal yaum fa'iddu. Untuk hari seperti inilah hendaklah kalian bersiap-siap. Lihat kita mempersiapkan diri untuk hari tua, nimbang cucu, ya, jadi wali kota, jadi gubernur 2019 ini itu. Padahal sebetulnya yang sedang kita tunggu-tunggu adalah saat seperti ini. Dan inilah nasihat. Selama ini kita mendengarkan nasihat berupa ucapan, berupa suara, berupa khutbah, berupa tulisan. Inilah nasihat yang tidak ada tulisan, yang tidak ada ucapan. Nasihat yang diam. Apa? Kematian. Apa dengan melihat saudara kita yang kemarin masih segar bugar? Ya. Bahkan kemarin pagi saya masih lihat di majelis saya. Bahkan janjian dengan sebagian ikhwan untuk ketemu malamnya. Berarti nanti malam di Masjid Utsman. Tapi itulah rencana. Allah punya rencana yang telah Allah tulis 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Ya, bahwa Jindar akan meninggal hari itu, jam itu, ketika dia akan berangkat ta'lim di Mesir. Ini tentu sebuah kebaikan yang luar biasa. Belum tentu kita akan mati seperti dia. Waliyadzubillah, na'udzubillah min zalik. Ketika kita dicabut nyawa kita, sementara kita sedang mempersiapkan diri untuk berbuat maksiat, untuk berbuat dosa. Walillahilham, saudara kita belum tentu seperti dia. Mau berangkat ngaji, mau berangkat sholat, mau mempersiapkan diri untuk berbuka puasa, Allah cabut nyawanya. La yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimu. Tidak bisa maju sedetik pun, tidak bisa mundur sedikit. Maka barangkali di antara kita masih ada yang makan riba. Di antara kita masih ada yang bekerja di tempat maksiat. Di antara kita masih ada niat untuk berbuat dosa. Ini saatnya untuk dibatalkan. Kita sedang dinasehati. Melihat nasihat seperti ini, tidak bergeming, masih berbuat maksiat. Apa yang bisa diharapkan? Ini nasihat yang luar biasa. Bahwa sudah saatnya kita berhenti dari maksiat. Seandainya kita masih berbuat maksiat. Dan khusus kepada keluarga, jangan sekali-kali kematian ini diratapi. Dosa besar, Allah paling murka melihat orang yang meratap niyahah. Jangan ada kalimat, coba dia tidak membuka pagar itu, coba dia tidak sendiri, coba pagar itu lebih kuat. Ini berbau ratapan.
Tidak bisa. Mau rapat kayak apa, mau dia bersepuluh, berlima-belas, kalau ajal sudah datang, tadi la yastakiruna sa'atan wa la yastakdimu. Tidak mungkin bisa maju, tidak mungkin bisa minum. Itu cuman lantaran, cuman asbab. Maka jangan pernah diratapi. Nah, termasuk ratapan, kata para sahabat, murid-murid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, al-istima'u indal mayyit kunna na'udduha niyaha. Berkumpul-kumpul dalam rangka kematian, sementara kumpul-kumpul itu bukan untuk memandikan, bukan untuk mensolati, bukan untuk menguburkan seperti ini, tapi masih kumpul-kumpul. Itu para sahabat sepakat, itu ratapan jahiliyah. Jangan dilakukan. Jangan dilakukan. Itu mengulang-ulang kesedihan, sudah lupakan. Kita jadikan pelajaran. Ya. Apalagi seperti sebagian saudara-saudara kita, ratapan itu diulang-ulang 3 harinya, 7 harinya, 40 harinya, 100 harinya. Ini tidak dikenal dalam Islam. Ini bukan ajaran Islam. Rasul tidak dan para sahabat tidak pernah mencontohkan seperti itu. Kan banyak kematian di zaman Nabi. Ada Ja'far bin Abi Thalib, ada Mus'ab bin Umair, ada Hamzah, ada anak-anak beliau, semuanya meninggal ketika beliau masih hidup kecuali Fatimah. Tapi beliau tidak pernah meratapi kematian dengan kumpul-kumpul 3 harinya, 7 harinya, 40 harinya, 100 harinya. Ini cara-cara bakhil. Mau mendoakan orang tua, mau mendoakan yang sudah meninggal, nunggu 40 hari, nunggu 100 hari, ini bakhil. Doakan ketika kita sedang sujud, ketika kita sedang buka puasa, ketika sepertiga malam, ketika kita sedang safar. Ini saat di mana Allah mengabulkan doa kita. Sebelum kita tinggalkan kubur ini, sebagaimana yang dipesankan oleh Nabi, jangan lupa doakan. Jangan lupa doakan. Kenapa? Karena saudara kita ini sebentar lagi akan didatangi 2 utusan. 2 utusan Allah, Munkar dan Nakir, yang seumur hidup dia belum pernah bertemu. Maka Nabi memohon kepada yang masih hidup untuk membantu. Inilah hebatnya kaum muslimin, saling menolong, saling membantu, bukan hanya ketika masih hidup. Sudah mati pun kita masih bisa menolong. Dengan apa? Dengan doa. Nabi contohkan, Allahumma gfir lahu, Allahumma sabbithu. Allahumma gfir lahu, Allahumma sabbithu. Allahumma gfir lahu, Allahumma sabbithu. Ya Allah, ampuni dia, tenangkan dia, sabitkan dia. Kenapa? Karena akan didatangi 2 makhluk yang seumur hidup belum pernah dia temui. Dan dia akan bertanya tentang 3 hal. Dan insya Allah pasti bisa menjawab. Kalau dia bertauhid, kalau dia musyrik. Ya, hanya orang-orang kafir yang tidak bisa menjawab. Orang yang bertauhid, yang tidak syirik, insya Allah akan bisa menjawab 3 pertanyaan itu. Barangkali hanya itu. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.